Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bihaddihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini kita akan membacakan hadis at-tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29, yang mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini datang dari sahabat mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang satu amal yang mana dengan amalan itu menjadi sebab aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yubaiduni 'anin nar, dan dengan sebab amalan itu pula aku terjauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laqad sa'alta an 'azim. Wahai Muadz, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat agung. Engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun. Dan sesungguhnya perkara, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang agung, adalah perkara yang sangat besar, wa innahu la yasirun, akan tetapi dia itu mudah, ala man yassarahullahu alaihi, kepada siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu ramadhana, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji ketika engkau mampu untuk melakukannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu wahai Muadz, abwabil khair, ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu kebaikan itu adalah yang pertama, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu menghapuskan, yaitu menutupi, itu mematikan al-khati'ata, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air mematikan api. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salat seorang muslim pada tengah malam. Tsumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka menyeru Tuhan mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Mereka menyembah kepada Tuhan mereka. Khaufan, dalam keadaan takut. Wa tama'a, dan dalam keadaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka sebagiannya mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsun, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, min qurrati a'yunin, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati, jazaan, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Tsumma qala, kemudian setelah selesai membacakan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ala ukhbiruka, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau wahai Muadz, bira'sil amri, tentang pokok urusan, pokok perkara. Wa ala ukhbiruka bira'sil amri, mau tidak aku tunjukkan kepadamu bira'sil amri, pokok urusan, wa amudihi, dan tiang-tiangnya, wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya. Qultu, maka Muadz berkata, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islamu, pokok segala perkara adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, sedangkan tiang-tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, wahai Muadz, maukah aku jelaskan kepada engkau tentang hal yang menjaga semua itu? Qultu, kata Muadz, aku berkata kepada Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akhadha bilisanihi qala,
Kemudian Muadz berkata, fa akhadha bi lisanihi faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Hendaklah engkau menjaga ini wahai Muadz. Artinya hendaklah engkau menjaga lisanmu. Fakultu, maka aku pun berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa inna la mu'akhadzuna." Apakah kita akan ditanya? Apakah kita akan dihukum? Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban bima natakallamu bihi, terhadap apa yang sudah kita ucapkan, terhadap apa yang sudah kita katakan, atau terhadap apa yang sudah kita tulis? Ya, faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilat ka ummuk." Ibumu wahai Muaz kehilangan engkau. Ya. Wa hal yakubbun nasa finnar. Tidaklah manusia tersungkur di neraka ala wujuhihim. Ya, ala wujuhim au kala, atau Rasulullah bersabda ala manakhirihim, di atas wajah atau hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a, wa qala, dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Taib. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang ke-29 yang dituliskan oleh al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita membahas hadis ini, maka seperti biasa kita melihat terlebih dahulu tarjamatur rawi. Kita lihat secara singkat biografi daripada perawi hadis ini, sahabat mulia, yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Taib. Ismuhu wa nasabuhu wa ailatuhu. Kita lihat dulu namanya Muadz bin Jabal, nama lengkapnya Muadz bin Jabal, kemudian nasabnya, dan kita lihat suku beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Aid bin Adi bin Ka'ab bin Amru bin Adi bin Sa'ad bin Ali bin Asad bin Sarida bin Yazid bin Jashm bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, jadi beliau adalah beliau adalah golongan Ansar. Ya, lebih spesifiknya lagi, beliau berasal dari suku Khazraj. Jadi beliau adalah Al-Khazraji. Ya, taib. Wa huwa minal Ansar. Beliau dari suku Ansar. Wa kana lahu zaujatani wa waladani wa bintun. Beliau mempunyai 2 orang istri, kemudian beliau mempunyai 2 orang anak laki-laki dan seorang putri. Wa kana yukanna bi Abu Abdurrahman, dan kunya beliau adalah Abu Abdurrahman. Taib. Kemudian kita lihat mauliduhu, ya, kita lihat maulidnya. Maulidnya maksudnya kita lihat kelahiran beliau radhiyallahu taala anhu. Yakila, dikatakan anna Muadz bin Jabal, bahwasanya Muadz bin Jabal wulida ma baina sanati isnaini wa sittimi'ah. Jadi beliau, ada yang mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa Muadz bin Jabal itu dilahirkan antara tahun 602 ya Masehi. Wa baina sana situmi'a wa saba, ya, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan pada tahun 607 Hijriah. Ya, wa qad wulida fi Yathrib, dan beliau radhiyallahu taala anhu itu dilahirkan di Yathrib, ya. Yathrib itu adalah nama lain dari kota Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Maka Madinah itu dikenal dengan kota Yathrib. Yang mana sebelum dikenal dengan kota Madinah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekkah ke Madinah, Yathrib ini adalah sebuah tempat yang kumuh, sebuah tempat yang sebuah tempat yang banyak wabah di tempat tersebut. Sampai kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kota tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wahia al-Madinatul Munawwarah halian, dan sekarang disebut sebagai al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian islamuhu, keislaman beliau. Laqad aslama as-sahabiyul jalil Muadz bin Jabal. Ya, Muadz bin Jabal, sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu, masuk Islam wa huwa kana umruhu 18 sana. Ketika beliau berumur 18 tahun. Jadi relatif muda. Di usia 18 tahun beliau sudah memeluk agama yang mulia ini. Wa syahida badran, beliau adalah ahlul badr.
beliau mengikuti peperangan Badar, dan kita tahu ya keutamaan daripada orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allallaha, barangkali Allah Subhanahu wa taala ittala'a ala ahli Badrin, menengok melihat kepada ahlul Badar, veteran Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, isna'u ma syi'tum, perbuatlah apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni kalian. Ini diantara keutamaan daripada sahabat yang ikut pada perang Badar. Jadi dosanya dijamin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, beliau menyaksikan perang Badar. Jadi Muadz bin Jabal ini adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Wa syahidal masyahida kullaha, dan beliau mengikuti seluruh momen, seluruh peperangan. Beliau ikut pada perang Badar, beliau ikut pada perang Uhud, beliau ikut pada perang Khandaq, beliau ikut pada bai'atu al-Aqabah, beliau ikut baiat-baiat lainnya. Beliau mengikuti semua momen-momen yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida al-masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Kita tahu enggak semua orang, yang enggak sembarang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ada orang-orang tertentu. Nah, di antara yang pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar negeri, keluar dari kota Madinah dalam rangka untuk mendakwahi orang, memutuskan keputusan di antara mereka, di antaranya adalah Muadz bin Jabal. Jadi beliau diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini ba'da ghazwati Tabuk, setelah peperangan Tabuk. Jadi pasca perang Tabuk, yaitu sekitar pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah, ya, pasca terjadinya peperangan Tabuk, maka Muadz bin Jabal radhiyallahu taala diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Tugas beliau adalah liu'alliman nasa hunaka dinallah. Ya, tugasnya beliau di sana di negeri Yaman adalah dalam rangka untuk mengajarkan manusia agama Allah Subhanahu wa taala, wa yu'alliman nasa al-Qur'an, dan mengajarkan manusia Al-Qur'an, wa syara'i al-Islam, dan juga mengajarkan manusia syariat-syariat Islam, wa yaqdi bainahum, dan memutuskan keputusan hukum di antara mereka. Jadi Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa tidak sembarang orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berdakwah. Tidak seperti yang dipahami oleh golongan-golongan tertentu sekarang, bahwa begitu dia taubat, begitu dia hijrah, gitu kan, seperti itu, belum sempat belajar, dia sudah keluar mendakwahi manusia. Ini nggak boleh, nggak benar. Ya, padahal kalau kita mau lihat seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu adalah semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua sahabat, bahkan sekelompok kecil saja sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya, karena dakwah ini bukan tugas yang ringan. Ya, bukan tugas yang kecil, tidak sembarang orang yang bisa melakukan ini. Jadi enggak orang kemudian lantas yang tadinya, mohon maaf, yang tadinya kemarin misalnya peminum gitu kan, yang kemarinnya penjudi, tiba-tiba hari ini insaf misalnya, hari ini hijrah, lalu kemudian besoknya dia sudah disuruh keluar berdakwah. Enggak seperti itu. Ya, sahabat sendiri, sekali lagi sahabat sendiri, semuanya mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak semua dari mereka diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Taib. Kemudian kita lihat selanjutnya, maqilah fis sahabi al-jalili, ya, Muadz bin Jabal min ahadits. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Muadz? Ya, komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Muadz di banyak hadis. Laqad kana as-sahabiyul jalil Muadz bin Jabal makanatan kabiratan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat al-jalil Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mempunyai kedudukan yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, sangat mencintai Muadz bin Jabal. Wa qad qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ba'dal ahadits minha, ya, tentang beliau banyak bersabda tentang Muadz di banyak hadis. Di antaranya adalah
An Anas bin Malik, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Ya, ini adalah rekomendasi. Ini adalah tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi, itu rekomendasi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kehendak pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Muadz. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi atau tazkiyah kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram. Orang yang paling faham tentang halal dan haram di umatku adalah, kata Rasulullah, adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling faham tentang halal dan haram di umat ini adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa aidan, dan juga qabala marratan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Muadz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, faqala lahu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz, "Ya Muadz, wahai Muadz, inni la uhibbuka fillah." Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Ya, jadi ini sabdanya Rasulullah SAW kepada Muadz. Qala Muadz. Lalu kemudian Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wa ana wallahi ya Rasulullah." Dan aku juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbuka fillah. Aku mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Afala uallimuka kalimatin?" Wahai Muadz, mau tidak aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, taquluhunna, yang engkau katakan kalimat tersebut dubura kulli shalah. Engkau ucapkan kalimat-kalimat tersebut di akhir salatmu. Ya, di akhir salatmu. Apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muadz bin Jabal? Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, saya mau tanya sama antum sekalian, ya. Yang dimaksudkan di sini dengan dubura kulli shalah, di akhir setiap salatmu, apakah sebelum salam atau setelah salam? Yang antum pahami? Sebelum salam, sahih. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa dubura kulli shalah itu adalah setelah salam, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling sahih adalah ya di akhir salat sebelum kita salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mempergunakan kalimat dubur. Mohon maaf, dubur. Ya, nah dubur itu ya adanya paling akhir, akan tetapi tidak terpisah dari satu kesatuan. Contoh, mohon maaf, tubuh kita ini ada duburnya kan? Ya, terpisah nggak dari tubuh kita? Nah, tidak terpisah kan? Jadi satu kesatuan dengan tubuh kita, walaupun dia tinggalnya paling ujung, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi dia satu kesatuan dengan tubuh kita. Nah, demikian ketika Rasulullah mengatakan dubura kulli shalah, di akhir setiap salatmu, maka Allahumma atau Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu dibaca sebelum salam. Setelah kita membaca zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sebelum kita salam kita baca zikir ini, kita baca doa ini. Apalagi ya momen di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah momen ketika akhir daripada tahiyat akhir kita sebelum kita salam. Di situ momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya kita mau ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ini sebelum kita salam. Ya, ini diajarkan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini, doa ini kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengungkapkan cintanya terlebih dahulu karena Allah kepada Mu'adz bin Jabal. Barulah setelah itu, setelah Mu'adz bin Jabal membalas ungkapan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah juga, maka kemudian Rasulullah mengajarkan doa ini khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi jangan sekali-sekali ya kita tinggalkan, usahakan jangan tinggalkan zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di akhir salat kita. Ya, dubura kulli salatina, di setiap akhir salat kita. Dan ingat, ya, dan ini yang saya pegangi, bahwa yang dimaksudkan di sini, dubur di sini adalah di akhir salat, ya, di akhir salat, akan tetapi sebelum kita apa? Sebelum kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wallahu taala alam bisawab. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya tentang Mu'adz, ya juga bersabda tentang Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau sabdakan? Istaqra'ul Qur'ana min arba'atin, ya. Istaqra'u al-Qur'ana min arba'atin. Bacaan Al-Qur'an itu, ya, atau kalau kita mau belajar, Rasulullah mengatakan kalau kalian hendak belajar membaca Al-Qur'an, ya, kalian hendak belajar membaca bacaan Al-Qur'an, maka diambillah dari 4 orang, ya. Jadi Rasulullah SAW merekomendasikan 4 orang sahabat untuk para sahabat lainnya belajar Al-Quran kepadanya. Kepada siapa mereka itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga adalah ya Salim maula Abi Hudzaifah. Salim, ya, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Kemudian yang ketiga adalah ya Ubay bin Ka'ab. Ya, kemudian yang keempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini keempat sahabat yang mulia ini direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya para sahabat lainnya belajar Al-Qur'an dari keempat sahabat yang mulia ini. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lihat ba'du sifatis sahabil jalil Mu'adz bin Jabal. Kita lihat sebagian sifat-sifatnya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum. Laqad kana sahabiul jalil Mu'adz bin Jabal, ya, adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu min aktsaris sahabati ilman bil halali wal haram. Adalah salah seorang sahabat yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak mengetahui tentang perkara halal dan haram. Jadi kalau sahabat mau bertanya tentang yang halal dan perkara yang halal dan haram, maka mereka larinya ke siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, karena sudah direkomendasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu qari'an jayyidan lil Qur'an. Sebagaimana beliau adalah seorang yang seorang qari, seorang yang sangat bagus bacaan Al-Qur'annya. Wa kana zahidan wa wara'an, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat zuhud dan sangat wara', ya. Apa itu zuhud, apa itu wara'? Pernah enggak saya tanyakan di sini? Masih ingat enggak? Wara', zuhud apa? Ada yang tahu enggak? Apa bedanya zuhud dengan wara'? Sering kan kita dengar kan? Masya Allah zuhud, Masya Allah wara' gitu. Apa bedanya antara zuhud dan wara'? Ada yang tahu enggak? Zuhud dulu, zuhud apa? Enggak tahu. Jadi selama ini kalau antum bilang zuhud, antum enggak tahu artinya. Ya, ada orang yang pakaiannya compang-camping, Masya Allah tuh orang zuhud, belum tentu. Ya, ada orang yang pakai pakaian bagus, ya, tinggal di rumah mewah, pakai mobil bagus, kemudian kita lihat, kemudian kita bilang itu orang enggak zuhud. Oh, tunggu dulu, belum tentu. Ya, kata para ulama, yang namanya zuhud itu bukan amalan badan, ya. Ya, yang namanya zuhud itu lebih kepada amalan hati. Ya, jadi jangan lihat zahirnya. Yang namanya zuhud itu karena adanya di sini lebih kepada amalan hati. Taib, apa yang dimaksudkan dengan zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang mubah karena tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Itu namanya zuhud. Paham enggak? Ya, jadi meninggalkan perkara yang mubah. Ya, meninggalkan perkara yang mubah, ya, meninggalkan perkara yang mubah karena tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Contoh, ya, contoh. Kita misalnya sudah bersedekah, ya, sudah mengeluarkan zakat, sudah bersedekah, sudah jor-joran sedekah, Masya Allah, contoh, ya. Kemudian masih banyak duit kita.
Kita mampu beli handphone yang harganya 20 juta. Ya, boleh nggak saya tanya sama antum? Boleh nggak kita beli handphone yang harganya 20 juta, 30 juta? Boleh nggak? Ya boleh. Ya, selama itu uang yang kita gunakan itu adalah uang yang halal. Kita dapatkan dari sumber yang halal. Ya, hukum asalnya boleh. Kita membeli handphone yang harganya 30 juta. Akan tetapi orang yang zuhud itu mengatakan, ngapain sih? Ya, saya pakai handphone yang 3 juta juga kan alhamdulillah. Bisa dipakai komunikasi, bisa dipakai live streaming gitu kan, seperti itu. Ngapain saya beli yang 30 juta? Ya, nggak ada kok manfaatnya buat akhirat saya. Ini namanya zuhud. Ya, ini yang namanya zuhud. Ada orang misalnya pakaian compang-camping, ya. Sudah 10 hari nggak pernah diganti pakaiannya. Saya tanya sama antum, apakah antum berani mengatakan bahwa orang ini zuhud? Enggak. Karena boleh jadi dia mau pakai pakaian, dia mau ganti tiap hari. Dia mau pakai pakaian yang harganya 10 juta. Karena dia nggak mampu beli, akhirnya dia nggak beli. Maka ini bukan zuhud namanya. Ya, jadi bedakan ya antara zuhud dengan wara. Sekarang wara. Apa itu wara? Ya, apa itu wara? Wara itu adalah meninggalkan perkara yang bisa membahayakan akhirat kita. Paham nggak antum? Boleh jadi ketika dia belikan makanan ke antum, boleh jadi sumber uangnya adalah sumber yang apa? Yang halal, kan seperti itu. Akan tetapi karena antum wara, akhirnya antum nggak mau berusaha antum terima makanan itu, tapi antum nggak mau makan. Ya, tapi antum berikan kepada orang fakir miskin yang nggak bisa makan, kan seperti itu. Kenapa antum melakukan itu? Karena antum khawatir membahayakan akhirat antum. Itu namanya wara. Ya. Jadi diingat itu ya. Jadi biar kita nggak salah. Antum harus bisa membedakan mana zuhud dan mana wara. Taib. Rata-rata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika kita membacakan biografi mereka, apalagi kalau kita sudah masuk di biografi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kedua manusia mulia ini adalah orang-orang yang paling zuhud dan paling wara. Ya, orang-orang yang paling zuhud dan paling wara. Jadi itu perbedaannya. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu beliau adalah wakana zahidan wara'a. Ya, beliau adalah orang yang sangat zuhud, kemudian orang yang sangat wara. Mutasaddiqan kariman. Beliau adalah orang yang ahli sedekah. Ya, jadi sedekah dan sedekah. Jadi ahlu sedekah. Kalau ahlu sedekah itu kan begitu. Jadi kehidupannya, hari-harinya diwarnai dengan sedekah, ya. Kalau kayak kita kan mungkin sebulan sekali, sepekan sekali. Kalau orang-orang kayak beliau tuh enggak, ya, jadi sedekah. Apa yang bisa disedekahkan, disedekahkan. Ya, itu namanya ahlus sedekah. Dan beliau orangnya seperti itu. Kemudian beliau adalah muta'abbidan lillah. Beliau adalah ahli ibadah. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah ahli ibadah, mujtahidan fil ibadah. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa qad kana as-sahabiyul jalil Mu'adz bin Jabal, ya, mualliman linnasi dinallahi wa nasihan lahum. Beliau adalah salah seorang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, wa nasihan lahum, dan beliau adalah pemberi nasihat kepada mereka. Wa kana yu'tabaru min aktsaris sahabati ilman bil fiqh. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang paling luas, paling luas ilmu fikihnya. Ya. Taib. Kemudian aqwalus sahabati fi sahabil jalil Mu'adz bin Jabal. Kemudian kita lihat bagaimana komentarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in tentang sahabat mulia ini, yaitu Mu'adz bin Jabal. Qala anhu Ibnu Mas'ud, berkata tentangnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal kana ummatan qanitan lillah hanifa. Ya, beliau kata Ibnu Mas'ud, ya. Beliau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah ummatan, ya, adalah ummah. Kemudian qanitan, ya, kemudian qanitan lillah. Kemudian beliau adalah qanitan lillah. Hanifa, beliau adalah hanifa. Apa yang dimaksudkan dengan ummah, apa yang dimaksudkan dengan qanitan lillah, dan apa yang dimaksudkan dengan hanifa nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqila inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummah qanitan lillah, ya, qanitan lillah hanifa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hanifa. Faqala, maka beliau berkata, mana situ hal tadrimal ummah. Ya, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu bertanya kepada, kalau tidak salah, kepada tabi'in namanya Masruq. Ya, beliau bertanya kepada Masruq rahimahullahu taala. Beliau bertanya, mana situ hal tadrimal ummah. Ya, saya enggak lupa. Kamu tahu enggak apa yang dimaksudkan dengan ummah?
Wa mal qanit, dan apa yang dimaksudkan dengan al-qanit? Fakultu, maka aku berkata, kata Masruq, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, al-ummatu alladhi yu'allimul khaira. Ya, yang dimaksudkan dengan ummah adalah yu'allimul khaira, orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, jadi kalau mau kita mau mendapatkan sebutan ini, ya, maka apa yang kita lakukan, kita ajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, dan beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksudkan dengan ummatan di sini, ya, yang dimaksudkan dengan ummatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah yu'allimu an-nasa al-khaira, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa kana muti'an lillah. Yang dimaksudkan dengan qanitan lillah adalah muti'an lillah, menaati Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diberikan gelar, diberikan laqab oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud dengan apa? Qanitan lillah. Ya, qanitan lillah hanifa. Ummah qanitan lillah. Beliau adalah ummah itu adalah yu'allimun nasal khair, mengajarkan manusia kebaikan. Qanitan lillah. Qanitan lillah artinya adalah muti'an lillahi wa li rasulihi, menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian hanifa. Apa yang dimaksudkan dengan hanif? Banyak di antara kita keliru ketika menerjemahkan hanif. Banyak di antara kita ketika menerjemahkan hanif itu adalah lurus, ya. Agama yang lurus, hanif. Padahal tidak seperti itu artinya. Yang dimaksudkan dengan hanif adalah condong kepada tauhid dan lari dari kesyirikan. Itu namanya hanif. Ya. Jadi kalau antum menemukan kata hanif, ya, maknanya kurang tepat kalau kita katakan agama yang lurus. Ya, ad-dinul hanif. Misalnya agama yang lurus, itu kurang tepat. Akan tetapi kalau kita katakan hanif, terjemahannya yang benar, yang betul adalah condong kepada tauhid dan menghindari kesyirikan. Itu namanya hanif. Taib, kita lanjutkan. Qala anhu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkomentar tentang tentang Muadz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya, man aradal fikha, barang siapa mau mempelajari ilmu fikih, falyati Muadz bin Jabal, maka hendaklah dia mendatangi Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini rekomendasinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lihat wafatnya, ya. Ittafaqa ahlut tarikh, ya, para ahli sejarah, ya, bersepakat anna as-sahabiyal jalil Muadzan bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mata fi ta'un amwas, ya, binahiyatil Urdun minasyam. Ya, jadi beliau itu meninggal dunia, beliau syahid karena terkena wabah pada saat itu, yaitu ta'un amwas. Ya, ada wabah ketika itu di negeri Syam, di Urdun, di negeri Syam pada saat itu. Ada wabah yang sangat cepat tersebarnya. Kalau misalnya orang di pagi harinya terkena demam, maka biasanya di sore harinya itu sudah meninggal dunia. Itu saking cepatnya penyebaran virus tersebut, ya, taus amwas tersebut, ya. Akhirnya beliau meninggal di situ, menemukan syahidnya di situ. Pada tahun ke-8 samani asyara hijrah, ya, hijrian, pada tahun ke-18 hijriah. Ya, wa huwa ma yuwafaqu sana dan bertepatan dengan tahun 639 Hijriah. Walakinnahum, akan tetapi mereka ikhtalafu, berselisih pendapat, fi umrihi, ya, ala qaulain, tentang usianya. Ada dua pendapat. Ahaduhuma, di antaranya ada yang mengatakan mata Muadz bin Jabal wa huwa indahu 38 sana. Ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada saat usianya 38 tahun. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya 33 tahun. Jadi ada dua pendapat. Ya, pada saat beliau meninggal usianya berapa tahun? Ada yang mengatakan ya 38 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun. Wa qad mata fi ta'un amwas, dan beliau meninggal disebabkan karena ta'un amwas, wabah ta'un amwas. Hadza qabla mauti Muadz bin Jabal imra'atahu wa waladahu. Sebelum beliau meninggal dunia, ya, juga kedua istrinya meninggal dunia, juga seorang anaknya meninggal dunia, juga disebabkan karena ta'un amwas ini. Ya, wa kana sabiran, akan tetapi beliau bersabar, muhtasiban, dan beliau berihtisab, artinya mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu, ya. Taib, kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik,
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم. Lurus dan dirapatkan shafnya.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan. Selanjutnya kita lihat manzilatul hadis. Kita lihat kedudukannya hadis ini. Hadzal hadis aslun azimun matin. Hadis ini adalah merupakan salah satu pokok yang agung lagi kokoh. Wa qa'idatun min qawaididdin. Dan hadis ini adalah merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama kita ini. Kemudian selanjutnya, wa qad tadammana al-a'mal as-solihata allati tudkhilu al-jannata wa tub'idu 'anil nar. Bahwa sesungguhnya hadis ini mencakup seluruh amalan soleh yang bisa menjadi sebab, bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. Wa hadza amrun 'azimun jiddan. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat agung sekali. Adalah merupakan perkara yang sangat besar sekali. Li'annahu min ajli duhulil jannati wan najati minan nar. Karena sesungguhnya hadis ini adalah merupakan menjelaskan kepada kita tentang sebab, ya, sebab masuknya surga, wan najat minan nar, dan sebab, ya, selamatnya kita dari neraka. Arsalallahu ar-rusula, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, wa anzala al-kutuba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Kemudian kita lihat asyarhul ijmalil hadis. Kita lihat dulu sebelum nanti kita jelaskan mungkin pertemuan berikutnya, sebelum kita menjelaskan mensyarah hadis ini kalimat per kalimat, maka kita lihat dulu asyarhu al-ijmaliyu lil hadis. Penjelasannya secara secara ijmal, ya, secara luas, ya, hadis ini. Hadzal hadis ini min ahaditsi al-wasaya. Hadis ini adalah merupakan salah satu hadis wasiat. Yang mana di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada siapa? Kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa huwa jawabu su'alin azim. Dan hadis ini adalah merupakan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan yang agung, ya, yaitu tadi pertanyaannya Muadz bin Jabal, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anin nar. Tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah tentang satu perkara, satu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Taib, wa huwa jawabu su'alin azimin. Dan ini adalah merupakan salah satu jawaban dari sebuah pertanyaan yang agung. Amma yudkhilu al-jannata, yang memasukkan apa-apa yang memasukkan ke dalam surga, wa yubaidu 'anin nar, dan menjauhkan dari neraka. Wa hadza huwa al-fauzu al-haqiqi. Dan ini adalah merupakan ketika seseorang sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka, maka ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Ini adalah kesuksesan yang hakiki. Wala khassahu fi arba'ati jumalin. Dan hadis ini menjelaskan 4 poin yang menjadi sebab masuk surga dan jauh dari neraka. Al-ula, yang pertama, iqamatu faraidil islami al-khamsati, ya. Jadi sebab yang pertama yang menjadikan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka adalah iqamatu faraidil Islam al-khamsati, mendirikan 5 pokok atau 5 rukun Islam. Ya, jadi ini sebab memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sebab menjauhkan kita dari api neraka, yaitu menjalankan atau mendirikan 5 rukun Islam. Ya, taib, yang pertama. Wasaniyati, yang kedua, as-sa'yu fi abwabil khairi ats-tsalatsati, ya. Jadi kita berusaha, ya, untuk meraih atau untuk menggapai, ya, 3 pintu kebaikan. Ya, apa itu 3 pintu kebaikan tersebut? Yang pertama adalah as-shaumi an-nafilah, puasa sunnah. Ya, yang pertama adalah as-shaumi an-nafilah, puasa sunnah. Yang kedua adalah was-sadaqati, bersedekah, banyak bersedekah. Dan yang ketiga adalah wasalatil lail, ya, salat malam. Ya, wa fafiha wikayatun minan nar wa minadz-dzububi wal ma'asi. Dan padanya terdapat wikayatun minan nar, perlindungan dari neraka, wa minadz-dzunubi, demikian pula dari dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Kemudian poin yang ketiga, wasalisati fi bayani bunyaniddin, ya, menjelaskan, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bunyaniddin, tentang bangunan daripada agama kita ini. Jadi fara'suhu al-Islam,
yang tertinggi adalah Islam, ya pokok-pokoknya perkara yang paling tinggi adalah Islam, wa amuduhu as-salat, dan tiang-tiangnya adalah salat, wa alahu al-jihad, dan yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabi'ah, yang keempat, ya fil jami'i lihadza, dan yang mengumpulkan semua ini, yang menyimpulkan semua ini adalah huwa kafful lisani anil haram, menahan lidah kita, ya, atau menahan tangan kita untuk tidak mengetik, tidak menulis dari perbuatan yang haram, ya. Jadi ini penjelasan secara ijmal, secara menyeluruh tentang hadis yang barusan kita bacakan, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan hadis ini secara terperinci, ya, satu persatu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada di antara antum yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau nanya? Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Naam, silakan. Suaranya gak digedein ya? Oh, antum baru masuk Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, bisa gak majuan gak? Bisa gak majuan gak sini? Ah, taib. Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah? Udah gitu aja. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Kalau misalnya keluarga, barakallahu fikum, kalau misalnya keluarga antum mereka itu adalah masih dalam kondisi kafir, ya. Karena orang-orang yang tidak mau masuk Islam itu kita sebut sebagai kafir, ya, walaupun orang nggak suka. Ya, mereka adalah orang kafir, ya. Dan jelas dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik itu, finari jahannam, mereka itu tempatnya di neraka, ya. Jadi nggak ada basa-basi kalau masalah seperti ini. Jadi kalau ada orang belum masuk ke dalam Islam, ya kafir namanya. Ya mau disebut apa? Ya, mau diperhalus jadi non muslim nggak? Namanya kafir, gitu kan, seperti itu. Karena itu penamaan syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani yang mendengarkan aku diutus, lalu kemudian mereka tidak beriman kepadaku, lalu kemudian mereka meninggal dunia, illa kanu min ashabin nar, mereka pasti masuk ke dalam neraka. Ya, nggak boleh kita ragu. Ya, kita nggak boleh ragu. Dan mereka itu adalah orang-orang kafir. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya keluarga antum itu ada yang meninggal, ya? Ada yang meninggal dan sementara kondisinya masih dalam keadaan kafir. Maka boleh kalau antum mau datang ke sana hanya sekedar mengucapkan bela sungkawa gitu kan, seperti itu, ya sebagai bentuk muamalah terhadap orang-orang kafir, itu tidak dilarang gitu, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah mendoakan, itu yang dilarang, itu yang nggak boleh, ya. Jangan sekali-sekali engkau mendoakan mereka, jangan sekali-sekali engkau berdiri kuburan mereka. Jadi yang terlarang itu adalah mendoakan mereka. Enggak boleh kita mendoakan mereka. Ya, adapun antum datang ke sana misalnya karena itu adalah posisinya masih
ada hubungan darah gitu kan seperti itu ya untuk memberikan bela sungkawa, maka wallahu taala alam bisawab, yang saya pahami itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Meskipun misalnya kalau bisa kita tidak datang, akan tetapi kalaupun kita datang karena itu mungkin ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah dan itu dekat, maka wallahu taala alam bisawab itu tidak mengapa. Ya, tapi mendoakan tidak boleh. Enggak boleh kita mendoakan mereka. Naam. Baik, itu. Naam. Ada lagi? Sudah? Ya, taib. Kalau sudah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Biar bisa satu pertemuan lagi. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.